perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan sehingga membawa perjamuan kami itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk berkumpul dengan tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dan tidak mengenakan pakaian pesta?" Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sebabnya dipanggil Kita ulangi ayat yang terakhir dengan lebih keras. 3 iya. sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi 3 ya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Saya tidak mau saudara hanya dipanggil. Saya tidak mau saudara hanya menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saudara hanya dipanggil. Sedangkan saudara dipanggil pun sudah anugerah. Amin. Saudara dipanggil merupakan anugerah. Amin. Apalagi saudara dipilih. Ingat apa yang saya katakan, perjuangan dalam hidup ini bukan hanya anugerah, sola fide, bukan hanya sola gracia. Kalau sola gracia tidak perlu ibadah sekarang ini. Lakukan pembunuhan, lakukan mengocok, penipuan, mencuri dan semuanya, karena semua anugerah. Amin. Jangan andalkan hanya anugerah, tapi perjuanganmu sobat. Fide, fight, sola fight. Apa dikatakannya? Masuklah lewat pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berduyun-duyun melewati pintu yang sesak, yang susah itu, yang sulit itu. Tetapi hanya sedikit yang melewatinya. Saya rindu saudara dan saya melewati pintu yang sesak itu. Dan kita rasakan kebenarannya akan terungkap saat ini. Bukan besok, bukan ibadah minggu depan, atau ibadah bulan depan, atau menunggu ibadahmu di gerejamu masing-masing. Tetapi apa seperti doa saya, jangan persoalkan soal baptisan. Saudara tidak akan sampai ke kerajaan surga. Gereja kami melakukan baptisan seperti ini, Pak Pendeta. Apakah benar baptisan ini? Saya sudah katakan baptisan kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi apa lagi Anda persoalkan? Gereja berjuta-juta jumlahnya di dunia ini. Gereja begitu banyak ragamnya, tata cara gereja hanya sifatnya manusia. Satu tata cara gereja yang kudus dan am sampai sekarang ini. Bible yang tidak pernah menyimpang daripada ini semua aturan-aturan dan peraturan gereja. Terkadang gereja menambah-menambah sehingga jemaat keliru, jemaat bodoh, jemaat terombang-ambing. Makanya saya bilang dari dulu saya tidak punya sekte walaupun saya punya gereja. Saya jadi pembicara, pengkhotbah keliling bukan diutus oleh gereja saya, tetapi di gereja yang mengutus saya. Oknum-oknum yang tidak mempunyai sekte. Sekte kami hanya satu ini. Berdasarkan firman Tuhan, kalau saya diutus oleh gereja saya, maka tidak semua orang mendengar saya. Amin. Banyak sekarang ini manusia hanya robot-robot saja. Seolah-olah gerejanya itu Tuhannya satu-satunya. Gereja bukan Tuhan. Gereja bukan hanya di situ rumah Tuhan. Ibadah saya tempoh hari saya bilang apa? Manusia sekarang berlomba-lomba memegahkan, mengindahkan gerejanya sampai sekarang. Padahal gereja yang terbesar yang dibangun oleh Raja Daud, yang diturunkan kepada Raja Sulaiman, tak satu batu bata pun tersusun. Tak satu batu bata gereja yang dulu baik Allah itu tersusun sampai sekarang ini.
Karena apa saudaraku? Karena orang Israel pada saat itu sudah menyembah Allah lain, Tuhan lain, Elohim lain. Itu yang menjijikkan, memurkai hati Tuhan. Sehingga bukan itu rumahku. Rumahku adalah setiap orang yang membuka hatinya, setiap orang yang menerima aku tatkala aku mengetuk dan berdiri di hadapan hatinya, berdiri di hadapan rumahnya, maka aku masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Itulah gereja yang sesungguhnya. Amin. Amin. Tolong yang keras dulu Pak. Amin. Amin. Saya sudah lama setiap minggu 2 kali berkhotbah kepada saudara. Saya tidak tahu kalau saudara masih mengeraskan hatimu, tegak tengkukmu seperti bangsa Israel. Jangan bawa-bawa gereja untuk keselamatanmu. Sekali lagi saya katakan, jangan bawa-bawa gereja untuk keselamatanmu. Tapi bawalah nama Tuhan kita, bawalah Bible. Karena satu sama lain gereja mengklaim kebenarannya masing-masing. Apa artinya saudara taat aturan gereja, tetapi tidak taat dengan firman Tuhan? Saudara menjalankan aturan-aturan apa? Imam-imammu yang banyak keliru juga. Salah satu gereja yang paling parah saya lihat di kota Medan ini, dilarang jemaatnya menjalankan adat. Coba, saya tidak usah sebut nama gereja itu. Bisakah manusia lepas daripada adat? Bisa? Bisa nggak? Tidak akan mungkin. Karena sejak Adam dan Hawa sudah dikasih adat. Walaupun tidak ditulis di sini. Dia sudah diperlengkapi bagaimana berjalan. Ya. Siapa yang belum punya anak di sini? Tolong angkat tangan. Yang belum punya anak. Berarti lebih banyak punya anak. Itu yang saya cari. Pernah nggak anakmu suruh mengisap puting daripada istrimu? Pernah kau suruh? Ucap! Isap puting mamaku ini. Mamamu ini. Istriku ini. Tidak. Ibu-ibu, pernah kau suruh anakmu itu mengisap putingmu? Malah belakangan ini saya melihat viral babi beranak 20 ekor lebih. 20 ekor babi, begitu besarnya. Saya kira lebih dari 20 ekor. Begitu dia keluar dari rahim daripada babi itu, langsung anaknya mencari puting. Coba, siapa yang mengajari itu? Tuhan sudah memperlengkapi adat. Itu juga ada insting. Sudah? Mau Anda mau pisahkan bagaimana firman Tuhan dengan ini? Sejak dia mencipta segala ciptaannya, apa dikatakan? Semua baik di mataku. Udah diperlengkapi. Bunga bakung tidak usah diajarkan kepada bakung-bakung yang belum tumbuh atau sedang tumbuh. Hai engkau memintal, begini caramu sehingga kau indah. Amin. Tak diajar itu kawan. Tak kalah saudara padi yang Anda pendam busuk, tak usah kau ajari itu padi yang kau pendam yang busuk itu untuk busuk dia dan mengeluarkan tumbuhan yang baru. Amin. Amin. Siapa petani di sini yang pernah nanam padi? Tidak ada. Walaupun saya nggak pernah lihat, tapi saya yakin. Ya, mereka seperti ditutupi itu ya biasanya di sawah, padi-padi dipendam busuk, ditutup gini biar jangan dimakan burung. Tidak lama busuklah padi yang dipendam. Sudah itu ada waktunya dibuka kembali, ada tumbuhan baru. Dari satu padi menghasilkan ratusan mungkin padi-padi yang lain. Amin. Itulah saudara dan saya. Sedangkan dia yang menjelma di dalam manusia, pencipta langit dan bumi, menjelma di dalam Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Masiah. Apapun namanya di dunia ini saya aminkan. Yang penting dia adalah jelmaan Bapa di surga. Amin. Jelmaan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Tak persoalan namanya siapa itu. Dunia sekarang selalu berdebat tentang itu. Capek saya mikirinnya itu. Sebutkan dia keturunan Daud. Ya, dia sudah mau datang kita bahas-bahas soal nama. Saya tidak setuju dibahas itu terus.
Kalau kau katakan dia Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua Masias sampai sekarang ini di Alkitabnya orang Ibrani, ya silakan. Jangan saling membenarkan diri. Seperti kau melihat dia lahir. Siapa yang melihat dia lahir? Dan dipanggil namanya si Polan. Tak ada kita ini. Sudahlah, dia tahu kemampuan kita. Dia tahu lidah kita. Lidah orang India tidak sama dengan lidah orang Batak. Sehingga orang India lebih banyak Kalau orang Batak I. Orang Jawa apa? O. Itu harus saudara akui. Mau saya jelaskan lagi. Kita ini sudah dirobahnya untuk masing-masing adat peradaban yang berbeda-beda. Asal jangan adatmu membuat engkau mempertuhankan Tuhan yang lain. Asal adatmu jangan melukai hatinya. Engkau tidak mendengar Tuhanmu tetapi lebih mendengar adatmu. Ya, sekali lagi saya ulangi, engkau lebih fokus kepada adatmu daripada fokus kepada firman Tuhan. Ada banyak orang Batak kalau adat katanya cepat kali lari-lari dia. Karena di sana makan dan minum, bahkan dikasih swear. Dikasih duit. Orang mati datang, dikasih duit nanti. Datanglah ke situ. Tatkala beribadah seperti ini, nanti dulu deh. Karena ada hari Minggu, hari Sabat. Itu yang Tuhan tidak suka. Ya, jangan minta roh dari orang mati, berkat dari orang mati itu tinggalkan. Sampai sekarang banyak orang Batak udah mati orang tuanya, kakeknya, opungnya, minta rohnya memberkati begini. Tinggalkan. Pergi kau ke kuburan, kau tahu opung merokok, kau kasih rokok di situ opung, merokok kau opung, tinggalkan. Kau bawa lapet, kau kasih lapet itu, tinggalkan. Percuma kau beribadah kepadaku, sedang ajaran-ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Amin. Ini. Makanya jangan menduakan dia. Dia hanya satu-satunya pencipta langit dan bumi. Orang Yunani sampai sekarang banyak punya dewa-dewa. Dia tidak mengenal pencipta langit dan bumi secara utuh. Padahal satu oknum. Mereka jabarkanlah dewa ini, bahkan beratus-ratus, mungkin sampai beribu. Karena dewa itu mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Itu sudah pernah saya katakan. Tetapi Tuhan kita yang esa, yang ekat, kata orang Ibrani yang ekat, yang tunggal, kata orang Indonesia, semuanya itu dimilikinya. Sebelum dia naik ke surga, Matius 28 apa dikatakannya? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Makanya kuasa-kuasa kemampuan dewa-dewa sudah dimiliki dia. Buat apa kau cari lagi Tuhan-Tuhan yang lain? Hanya satulah Tuhanmu yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Amin. Saya sudah berapa kali membaca Yesaya 53. Ya, Mika 5 ayat 1. Banyak kali sebut nubuat sebelum dia lahir. Ya, tapi tidak apa-apa, saya ulangi lagi, tolong buka. Ya. Di Yesaya 53 coba ada beberapa di situ yang perlu kita ingat. Ya, sambil saudara melihat saya, mendengar saya, boleh matamu ke situ. Ya, bisa lihat. Ya. Itu terlalu panjang. Di situ sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dari ayat 1 itu sebetulnya dari 52 tapi langsung 53 saja. Di situ ada kata-kata, ya kan? Ya. Dia sebetulnya tidak masuk hitungan manusia secara manusia. Ya, lebih parah daripada manusia sebetulnya, rupanya pun jelek. Ya, tapi ada melukis gambarannya ini. Gambaran Yesus kata yang kali mancung kali dia. Cantik, kumisnya pun cantik. Saya sangkal bukan itu Tuhan. Karena aku nggak percaya, tidak pernah ada gambarnya sampai sekarang ini.
Bertobat kita ya. Jangan ada padamu ya segala bentuk patung dan lukisan apapun yang patut kau sembah. Ya, kalau mengingat dia tidak usah kau lihat gambar-gambar yang ditulis orang itu. Terkadang dia menggendong biri-biri, domba, terkadang dia pegang tongkat, terkadang dia berdoa di Taman Getsemani, terkadang dia Anda lukiskan dalam perjamuan kudus, sampai nanti saudara mati di bawah lukisan itu. Bertobat saudara. Mati bapakmu opungmu, nanti jangan bikin itu perjamuan kudus di petinya lagi. Terjadi kutuk nanti sama saudara-saudara. Ya, inilah kebolehan kami yang tidak membawa gereja. Ya, pengkhotbah yang bukan diberangkatkan gereja kita lebih terbuka. Amin. Kami tidak mau aturan-aturan gereja, kami hanya di sini. Karena banyak gereja tersinggung dengan ajaran kami. Karena apa? Kami buka-bukaan. Bahkan pendeta gereja pun mati ditaruhnya di situ gambar perjamuan kudus. Pendeta mati. Apa artinya itu? Dari susunan perjamuan itu sendiri pun saya sudah curiga. Udah disusun begini, di setting. Yesus di tengah-tengah muridnya, di sana anak. Udah lihat nampak seperti di foto. Saya sangkal dalam nama Yesus, bukan itu gambarnya. Tidak perlu itu lagi kita lihat. Dia tidak kelihatan dengan mata sekarang ini, tetapi kelihatan. Karena sampai sekarang manusia tidak bisa melihat dia. Bagaimana ini melihat saya, saudaraku? Ini yang sering saya bawa, yang lengket di botak saya ini, tidak akan bisa bicara dan melihat saya. Tetapi saya bisa bicara dan melihat dia. Dan bisa saya patahkan, saya remukkan, dan ini juga bisa saya hancurkan dan saya bentuk lagi. Tetapi dia tidak punya kuasa, satu titik pun tak ada kuasa. Masihkah engkau mengeraskan hatimu tentang keberadaan dia? Saudara dan saya adalah tanah liat dan rumput, tidak ada ubahnya. Sering saya lantunkan Mazmur 103. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah dia. Bahkan tempatnya tidak mengenal lagi, tidak dikenalnya lagi. Itulah saudara dan saya. Amin. Apa bagianmu? Apa hakmu membela Tuhanmu? Ini bisa membela saya. Ini tak satu pun manusia menasihati dia. Baca di situ Yesaya 40. Siapa yang bisa menasihati dia, mengatur dia? Tidak ada. Terlalu panjang kita baca di situ. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang pencipta langit dan bumi, termasuk saudara dan saya. Tidak ada sanggup manusia menjadi penasihatnya. Apalagi membela dia. Dia yang membela kita, dia yang menasihati kita, dan segala-galanya. Di situ ada judulnya, Allah di atas segala-galanya. Itu judulnya di situ. Kurang banyak lagi khotbah-khotbah yang saya sampaikan sebelum kita perjamuan kudus, sebelum kita dibaptis. Saudara siapa yang belum memahami keberadaan dia, tolong angkat tangan. Biar saya kasih kesempatan menjelaskan dia siapa lagi. Khotbah-khotbah saya lahir begitu saja. Jangan kira khotbah-khotbah saya ini sudah saya persiapkan seperti pengkhotbah yang lain. Saya mau dia mengalir begitu saja. Saya mau mengalir dia begitu saja. Kalau yang saya persiapkan otak saya yang saya kasih sama saudara. Kemampuan saya. Tapi saya sengaja biarlah Tuhan membuka mulut saya ini, apa yang kau mau. Selalu saya mau seperti itu. Khotbah dimanapun saya bilang begitu. Biar betul-betul suara Tuhan saya dengar. Dan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara. Amin. Bukan tidak bisa saya persiapkan ya seperti makalah dan sebagainya. Atau seperti pidato dan sebagainya. Untuk firman Tuhan. Untuk berdoa. Tidak usah Anda persiapkan. Undang aja dia. Tatkala saudara mau berdoa nanti ibadah di rumahmu, kau hafal doamu. Gemetar kau, aku gak biasa berdoa.
Kau hafal, mago mempusu. Gak tahu saudara, mati lampu. Tak bisa lagi kau berdoa karena mati lampu. Betul? Kisah nyata. Karena doamu kau gantungkan kepada apa yang kau catat. Tapi berdoalah kau sebelum kau berdoa. Tuhan, mampukan lidahku mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata pujian, kata-kata penyembahan. Dan mampukanlah aku memuliakan Engkau dalam segala perkara. Dan mampukan aku meminta kemuliaan-Mu turun kepada keluarga, istriku, anakku, dan sebagainya. Itu yang Anda minta. Makanya lidahmu dibuka. Sampai sekarang orang yang tiap hari, tiap minggu masuk ke gereja, ikut ibadah, diminta berdoa, gemetar. Itu tandanya roh Tuhan tidak ada padanya. Setidak-tidaknya dia tidak dipimpin roh Tuhan. Kalau Tuhan ada padamu dan dipimpin oleh Tuhan, tanpa saudara minta, lidahmu dibuka. Amin. Amin. Jadi jangan pernah saudara rendah hati, rendah diri apalagi. Sekalipun Anda di penjara, seringkali saya katakan, saudara dan saya, termasuk pengkhotbah dunia yang tenar, tidak ada bedanya dengan saudara. Saya katakan sekali lagi. Bahkan nabi-nabi sekalipun, karena nabi juga bisa jadi terjerumus ke dalam dosa. Siapa bilang? Hanya Tuhan yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Kita tahu bagaimana Daud jatuh juga dalam dosa pada keturunan dia, Jesus Christ ini. Ya, terlalu panjang khotbah saya ini. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada. Bahkan Rasul Paulus takut juga dia jatuh dalam dosa. Tetapi dia terus berlari dan berlari menuju pada kesempurnaan. Dan pernah dia minta, Tuhan, berilah aku kesempurnaan. Berilah aku karunia seperti semua karunia yang ada padamu. Apa jawaban roh sama dia? Cukuplah karunia yang ada padamu sekarang ini. Karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna, kata roh kepada dia. Jadi tidak usah Anda minta, ya, karunia itu